Gimana? Pra peradilan. Kejaksaan Agung menghormati putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menolak permohonan pra-peradilan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan perjalanan sidang pra-peradilan dimulai dari pembacaan permohonan hingga putusan sudah berjalan sesuai hukum berlaku dan terbuka umum. Putusan ini menegaskan jika proses penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung sudah sesuai prosedur hukum. Menurut Anang Supriyatna, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan turut membuktikan jika segala bentuk tindakan hukum seperti penetapan tersangka, penahanan, dan penggeledahan mengenai kasus ini adalah sah secara hukum. Penyidik Jampitsus akan melanjutkan proses penyidikan mengedepankan asas praduga tak bersalah. Saat ini, penyidik sudah memeriksa 60 saksi, termasuk ahli dan akan segera dirampungkan agar bisa dilimpahkan ke pengadilan. Putusan pra-peradilannya dinyatakan ditolak. Tentunya dengan putusan ini kami menghormati dan meminta semua pihak juga menghormati putusan pengadilan ini merupakan bagian dari proses hukum yang berlaku dan putusan ini juga menegaskan bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik Gedung Bundar telah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku dan juga di samping itu bahwa penetapan tersangka dan penahanan telah sesuai dan selanjutnya maka penyidik akan melanjutkan proses penyidikan ini dengan mengedepankan hukum asas praduga tak bersalah atau presumption of innocence dan tentunya akan dilakukan secara objektif dan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Sebelumnya, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan I. Ketut Darpawan memutuskan menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Menurut Hakim, proses penyidikan, penetapan tersangka, dan penahanan adalah sah secara hukum. Sebelumnya, Nadiem Makarim ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pengadaan laptop Chromebook merugikan negara sekitar 1,98 triliun rupiah. Dari Jakarta, Syahnaz Kairus dan Theo Fandi, Berita Nasional TV.